Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Ristia Anissa Fitri dari SMA Negeri 1 Sukaresmi. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang telah saya baca dengan judul Anchika, Dia yang Bersamaku tahun 1995. Buku ini ditulis oleh Pidi Baik, diterbitkan oleh Pastel Books tahun 2021 dengan tebal 340 halaman dan dijual dengan harga 98.000. Pidi Baik. Sobat literasi pasti sudah tidak asing lagi kan dengan Pidi Baik. Seorang seniman multitalenta asal Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1972. Dirinya mulai terkenal tahun 1995 dari sebuah grup band yang bernama The Panas Dalam, di mana banyak sekali penggambaran dari Dylan yang sama seperti kepribadian dan juga latar belakang dari Pidi Baik, sehingga netizen banyak berasumsi bahwa Dylan adalah Pidi Baik sendiri. But what do you think, guys? Novel Anchika, Dia yang Bersamaku tahun 1995 ini menceritakan seorang gadis SMA yang dapat memikat hati seorang Dylan. Anchika namanya. Dimana Anchika ini digambarkan sebagai seseorang yang sedikit kaku, tegas, dan juga ramah dalam menyelesaikan segala masalah. Anchika juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak mudah untuk jatuh cinta, di mana dirinya selalu menutup diri agar hatinya tidak diusik oleh teman-teman yang mencoba mendekatinya. Namun, semuanya goyah ketika dirinya bertemu dengan seorang Dylan. Berbagai peristiwa membawa dirinya dengan Dylan untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat. Dari mulai bertemu pertama kali di rumah Abah Anchika, belajar bersama, lalu antar jemput bimbel, sampai mereka memutuskan untuk membentuk suatu hubungan lebih dari sekedar berteman. Novel Anchika ini merupakan seri keempat dari seri Dylan yang ditulis oleh Pidi Baik juga. Yang sebelumnya itu ada buku Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990, Dia Adalah Dylanku tahun 1991, dan Milea, Suara dari Dylan. Anchika adalah tokoh baru yang digambarkan oleh Pidi Baik yang menyempurnakan kisah hidup dari seorang Dylan. Anchika tahu Dylan punya masa lalu bersama Milea dan Hussein, tapi Anchika yakin Dylan punya Anchika sekarang. Kelebihan dari buku Anchika ini di mana alur yang digambarkan, alur yang diceritakan ini mempunyai gaya penyampaian yang khas dari seorang Pidi Baik. Pidi Baik punya caranya tersendiri agar menyampaikan dan mendeskripsikan latar serta alur dalam cerita karya-karyanya dengan secara khas. Cover yang digunakan dalam novel Anchika ini juga sangat sederhana, tapi dapat memunculkan dan menunjukkan ciri khas dari karya-karya Pidi Baik. Banyak sekali nilai kebudayaan serta bahasa Sunda yang terdapat dalam novel Anchika. Meskipun banyak sekali kalimat-kalimat dalam bahasa Sunda, Pidi Baik tidak lupa untuk mencantumkan arti dari kalimat tersebut, sehingga sobat literasi yang tidak paham bahasa Sunda tetap bisa memahami apa makna yang terkandung dalam dialog ataupun kalimat tersebut. Adanya kebudayaan Sunda tadi membuat Dylan dan Anchika merupakan sebuah kisah yang melekat dengan kota Bandung. Selain itu, dalam sebuah novel Anchika ini, banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil selain nilai romansa antara Anchika dan Dylan. Contohnya, ada nilai moral yang ditunjukkan dari perilaku Dylan yang ramah dan juga sopan terhadap siapapun yang ada di sekitarnya. Begitu juga ditunjukkan oleh perilaku dari kedua orang tua Anchika maupun Dylan yang memberikan batasan privasi kepada anak-anaknya. Kelemahan atau kekurangan dari novel Anchika ini adalah banyaknya paragraf dan sedikitnya dialog, sehingga para pembaca pasti akan merasa bosan saat membacanya, meskipun alur cerita dari Anchika ini tetap menarik. Bagi sobat
sobat literasi yang mengikuti Dilan dari seri pertama hingga Anchika pasti akan menyadari perbedaan dari karya-karya novel Pidi Baik sebelumnya dengan karya Anchika yang kali ini. Selain itu juga ada beberapa kata-kata kasar serta scene kekerasan yang terdapat dalam novel Anchika yang menjadi poin kekurangan dari karya Pidi Baik. Pidi Baik dalam novel Anchika ini menggunakan kata ganti orang saya yang menunjukkan sudut pandang Anchika sehingga para pembaca dengan dunia Anchika ini terhalang batas formal. Berbeda dengan novel-novel karya Pidi Baik sebelumnya yang biasanya menggunakan kata ganti aku. Selain itu juga ilustrasi-ilustrasi dari tokoh dan juga latar ini sangat kurang pada novel Anchika. Berbeda dengan novel karya Pidi Baik yang sebelumnya, novel Anchika lebih sedikit menambahkan gambar ilustrasi pada setiap scene atau setiap babnya, sehingga membuat novel Anchika sedikit membosankan. Nah, sobat literasi, terlepas dari kelebihan maupun kekurangan dari novel Anchika ini tetap layak kok untuk dibaca oleh sobat literasi semuanya. Karena selain nilai romansa, kita juga dapat mengambil banyak nilai-nilai kehidupan dari dalamnya. Bagi sobat literasi yang ingin membaca novel Anchika tapi ragu karena belum membaca novel Dilan seri sebelumnya dan takut dalam novel Anchika ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dilibatkan dengan masa lalu Dilan, jangan khawatir karena novel Anchika ini tidak fokus pada masa lalu antara Dilan dan Milea, tapi lebih terfokuskan pada apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh Anchika serta Dilan setelah Dilan terlepas dari Milea. Dalam novel ini, Anchika bilang, Dilan memang punya masa lalu, tapi Anchika sekarang punya Dilan. Novel ini punya Anchika, tidak perlu dilibatkan dengan hal-hal dari masa lalu yang akan membuat banyak keraguan untuk melangkah ke masa depan bersama Dilan selamanya. Cukup sekian ulasan dari novel Anchika karya Pidi Baik dari saya. Terima kasih atas perhatian para sobat literasi semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.